Ini membutuhkan investasi besar untuk industrinya. Nah, ini akan membutuhkan waktu tentunya. Tapi di luar itu, kalau kita berbicara kemandirian itu adalah terkait dengan kemampuan dalam desain. Saya pernah menyampaikan pada media bahwa insya Allah di Agustus ini kita akan launching desain kapal induk merah putih. PT PAL akan membuat kapal induk untuk Angkatan Laut Republik Indonesia. Pada tanggal 28 Februari tahun 2023 di Surabaya kemarin, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh BUMN dan Defense ID, Direktur Utama PT PAL Kaharudin Junot, mengatakan bahwa di bulan Agustus tahun 2023 nanti PT PAL akan mengeluarkan desain terbaru kapal induk Indonesia, yang akan diberi nama Kapal Induk Merah Putih. Kabar ini tentu sangat mengejutkan dan sekaligus membawa aura yang sangat positif bagi bangsa Indonesia. Pasalnya selama ini kita mengetahui bahwa PT PAL hanya mampu membuat kapal perang sekelas KCR, frigate, kapal selam ringan dan terbesar LST dan LHD. Sebagai contoh KRI Semarang, ukuran kapal itu hanya seberat 7.200 ton dan panjang 124 meter saja. Tentunya kalau betul nanti terbukti seperti apa yang dikatakan oleh Dirut PT PAL tersebut, pasti ini akan menjadi lompatan yang sangat jauh dalam industri dalam negeri Indonesia, khususnya dalam bidang kemaritiman. Sebagai contoh kapal induk Cina Liaoning. Liaoning memiliki berat benaman 67.000 ton dan panjang 304 meter. Liaoning mampu membawa 26 pesawat Shenyang J-15 dan 12 helikopter, dengan total 38 hingga 40 pesawat. Lalu seperti apakah nantinya desain kapal induk yang akan dibuat oleh PT PAL YAGAS? Dan kira-kira pesawat tempur jenis apakah yang cocok dengan kapal induk tersebut? Menurut pengamatan Darmin pribadi, mungkin desain kapal induk yang akan dikeluarkan oleh PT PAL akan mengacu kepada kapal induk yang dimiliki oleh Angkatan Laut Perancis Charles de Gaulle. Charles de Gaulle mempunyai berat benaman 42.000 ton dan panjang 261 meter. Mampu membawa 30-40 pesawat termasuk Rafale. Karena pesawat yang bisa diangkut oleh kapal induk berbeda dengan pesawat di darat, maka teknologi yang dipakai oleh pesawat tempur tersebut tentunya juga berbeda. Saat ini, Angkatan Laut Indonesia hanya memiliki pesawat berbasis di darat saja. Tetapi perlu diketahui bahwa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah sepakat untuk membeli 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale pada Februari tahun 2022 kemarin. Dan ke depan Indonesia juga akan memproduksi sendiri 48 pesawat tempur IFEX hasil kerjasama dengan Korea Selatan. Meskipun kapal induk Charles de Gaulle lebih kecil dari Liaoning, tapi dari segi teknologi dan persenjataan Charles de Gaulle tidak bisa dianggap remeh. Sepertinya Charles de Gaulle lebih realistis dengan kemampuan PT PAL saat ini. Mengapa? Karena PT PAL bisa mengambil basis dari desain kapal Cargo Star 50 yang sudah berhasil dibuat oleh PT PAL dan sudah terbukti ketangguhannya hingga diekspor ke luar negeri. Kapal Cargo Star 50 mempunyai bobot 50.000 ton dan panjang 190 meter. Hampir samakan GAS dengan kapal induk Charles de Gaulle. Pada tahun 2005 sebuah media online berbahasa Inggris pernah melaporkan bahwa PT PAL Indonesia sedang membangun dua buah supertanker pesanan PT Pertamina, masing-masing berbobot 120.000 ton dan 200.000 ton. Tapi entahlah guys, apakah kedua supertanker tersebut sekarang dapat diselesaikan atau dapat dibuat oleh PT PAL. Kalau andai kata kedua supertanker tersebut berhasil dibuat, berarti kapal induk Indonesia nanti bukan mengacu pada desain Charles de Gaulle, tapi mungkin bisa Liaoning Cina, atau kapal induk HMS Queen Elizabeth miliknya Inggris, atau bahkan bisa juga kapal induk terbaru Amerika USS Gerald R. Ford. Tentu kita akan lebih bangga lagi. Tapi semuanya nanti juga tergantung dengan budgetnya ya guys. Kita doakan saja ke depan ekonomi Indonesia bisa semakin membaik dan anggaran pertahanan bisa dinaikkan menjadi 3% sesuai dengan UUD 45. Kira-kira menurut kalian, mengacu pada kapal induk manakah yang akan dibuat oleh PT PAL nantinya?
Dan apakah betul kapal induk tersebut sudah disiapkan untuk mengangkut Rafale dan Ivex yang akan dimiliki Indonesia yang akan datang? Mari kita doakan dan tunggu saja gebrakan dari PT PAL selanjutnya. Majulah Indonesiaku, majulah industri dalam negeriku. Merdeka!